Halo teman-teman, kembali lagi pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Kali ini kita akan belajar mengenai PD separabel dan PD homogen. Ya, jadikan satu karena nanti PD homogen pun pada akhirnya butuh PD separabel untuk menyelesaikannya. Oke, sebelumnya perhatikan ini model pertumbuhan populasi. Di situ bentuknya adalah dNdt sama dengan R0n, di mana n merupakan fungsi dalam T. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, silakan diperhatikan. Dan di sini, ya, dNdt sama dengan R0n bisa saya ubah menjadi ini. Ya, per n dn sama dengan R0 dt. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan PD-nya, ya, persamaan diferensialnya. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin kita belajar pada PD eksak, misalkan kita punya setengah x dx gitu ditambah d xy misalkan ditambah 5y dy, misalkan pada PD eksak bentuk ini, bentuk akhirnya metode pengelompokan menjadi ini, misalkan ini. Ini memudahkan kita. Kenapa? Karena kita tinggal mengintegralkannya masing-masing, gitu ya. Integral, 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 selesai. Nah, sama dengan ini. Bentuk ini mudah kita selesaikan, hanya cukup dengan mengintegralkan ini kedua ruas. Oke. Nah, itulah nanti yang akan kita lakukan pada PD separabel. Ya, ini mudah diselesaikan. Jadi kalau sudah dalam bentuk ini menjadi mudah diselesaikan. Lanjut ke dalam bentuk umum PD separabel. Ya. Kita punya ini QY dy plus PX dx sama dengan 0, di mana PX itu merupakan fungsi dalam X dan QY merupakan fungsi dalam Y. Perhatikan, ini penting. Bentuk umum ini, sehingga teman-teman kalau mencermati menemukan bentuk umum ini seperti ini akan bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian PD separabel. Kita akan lihat contohnya untuk memudahkan. Ada dua contoh di sana. Saya rasa yang pertama ini lebih mudah untuk dicek, ya. Y pangkat x dx sama dengan y kuadrat plus 1 dy. Itu kan bisa kita ubah menjadi ini y pangkat x dx dikurangi gitu y kuadrat plus 1 dy sama dengan 0. Nah, dari sini berarti ini adalah px-nya. Kalau kita lihat bentuk yang di atas ini ya, px-nya. Kemudian ini mulai dari negatif, ya, jangan lupa ini adalah QY-nya. Ya. Jadi jelas contoh yang pertama merupakan fungsi merupakan persamaan diferensial separabel. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini? Oh, ini kok masih ada XY-nya. Tapi di sana juga ada sin Y. Nah, untuk contoh yang kedua, kita bisa ubah bentuknya. Saya pindah ruas dulu ya, ke kiri semua. Jadi XY dx dikurangi sin Y dy sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita bisa sederhanakan ini. Kita mau bawa ke dalam bentuk ini. QY dy plus px dx sama dengan 0. Berarti
saya bagi dengan Y, ya. Semuanya saya bagi dengan Y. Berarti saya punya X dx dikurangi dengan sin Y per Y dy, 0 bagi Y tetap 0, 0. Diperhatikan bentuknya sudah ini, PD separabel. Yang fungsi dalam X sudah dengan dx, kemudian pengali dari dy adalah fungsi dalam Y. Lanjut kita ke contoh, ya. Kita mau lihat penyelesaian dari PD separabel. Penyelesaiannya adalah dengan mengintegralkan kedua ruas. Kita lihat contoh ini. Ya, contohnya sederhana. Ya. Y pangkat X dx plus Y kuadrat 1 dy sama dengan 0. Ini sudah otomatis dia separabel karena bentuknya sudah fungsi X dengan dx, fungsi Y dengan dy. Nah, karena sudah separabel, kita bisa langsung integralkan. Integralkan saja semuanya, ya. Integralkan saja semuanya. Kemudian di ruas kanan karena 0, kalau kita integralkan dia menjadi konstan. Ya, C bilangan real. Ini diintegralkan masing-masing. Y pangkat X tetap Y pangkat X, Y kuadrat plus 1 menjadi sepertiga Y kuadrat pangkat 3 plus Y. Sudah selesai penyelesaian PD-nya itu. Ya. Jadi fokusnya di sini adalah cermati apakah dia separabel atau belum. Jadi dibawa selalu ke dalam bentuk separabelnya. Dfx dx ditambah fungsi gy dy sama dengan 0. Bawa ke bentuk ini dulu. Ya. Fungsi dalam x itu merupakan pengali dari dx dan fungsi dalam y itu adalah pengali dari dy. Ya, kalau sudah, teman-teman bisa coba. Ini ada dua latihan, ya. Yang pertama masih dalam X dan Y. Perhatikan, diminta menyelesaikan atau mencari penyelesaian 4xy dx, kemudian ditambah dengan x kuadrat plus 1 dy sama dengan 0. Silahkan dibawa ke dalam bentuk separabel dulu, ya. Dibawa ke dalam bentuk fx dx ditambah gy dy sama dengan bawa ke sana. Nah, setelah itu baru diselesaikan, ya. Gimana caranya? Oh, ini masih ada y begitu, ya. Di depan dy ini atau pengali dy ini masih ada x kuadrat plus 1. Nah, gimana caranya agar x kuadrat plus 1 itu hilang dari pengali dy? Bagaimana caranya agar y itu hilang dari pengali dx? Kemudian yang nomor 2, ini dalam u dan v, ya. Jadi saya mungkin akan selalu mencoba mencari soal yang variabelnya tidak sekedar x dan y. Jadi untuk apa? Kenapa harus diberikan itu? Ya, agar saya bisa mengetahui konsepnya sejauh mana teman-teman paham. Kalau teman-teman paham konsepnya, sebenarnya mau diubah variabelnya apapun juga tidak masalah. Selanjutnya kita masuk ke dalam PD homogen. Bentuk umumnya sederhana, ini, ya. Dx sama dengan Py per X. Py per X berarti fungsi dalam Y per X. Kelihatannya sederhana, tapi nanti kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Contoh yang pertama, ini sudah jelas. Ini fungsi dalam Y per X, ya. Jadi fungsi dalam
Y per X. Kan ada pertanyaan, Pak, kalau fungsinya dalam X per Y juga boleh, nggak masalah. Toh X per Y itu bisa kita ubah menjadi 1 per Y per X. Jadi ini nggak masalah. Dalam X per Y atau dalam Y per X. Yang penting nanti konsisten dalam penerapannya. Nanti kita akan lihat. Kemudian ini contoh yang kedua. Eksak bukan ini ya. Kalau teman-teman cermati, loh bentuknya ini kayak nggak bisa dibawa dalam bentuk Y per X maupun X per Y. Nah, begini idenya. Di sana ada Y per X. Ya, kita butuh Y per X. Di sana sudah ada Y. Berarti idenya apa? Kita coba bagi dengan X. Sehingga dimulai kedua ruas saya bagi dengan X. X bagi X1 plus Y per X. dx sama dengan bagi X lagi sama dengan dy. Ya. Jadi perhatikan ini adalah fungsi dalam Y per X. Atau biar lebih jelas saya tuliskan di sini ya. Ini berarti dy dx sama dengan 1 ditambah Y per X. Nah, ini sudah menjadi apa? P Y per X. Penyelesaian. Ya. Ini memisalkan atau nanti akan kita substitusikan. Y per X itu kita ganti dengan T atau nanti akhirnya menjadi Y sama dengan XT. Nanti bisa jadi teman-teman substitusi yang kiri, bisa jadi yang kanan. Kemudian ini kunci yang penting juga. Ini kalau teman-teman masih ingat diferensial total, ya. Y dy sama dengan T dx plus X dt. Sebenarnya nggak terlalu masalah ini ya. Karena ini menggunakan UKLIV itu. UKLIV itu juga bisa. Ini, yang ini, dy dx sama dengan T plus X dt dx. Dari mana ya? Ini pakai UKLIV itu ya. Jadi dy dx berarti sama dengan dxt dx. Nah, jadilah ini. X-nya diturunkan menjadi 1, berarti sisanya adalah T. Ya, ddx-nya gunakan ke X-nya berarti sisa T. Gantian, ddx gunakan ke T, berarti X-nya diam, berarti tinggal X dt dx. Ya, nanti kalau sudah disubstitusikan, PD itu menjadi bentuk PD separabel. Oke, lanjut ke contoh. Ini sederhana, saya carikan yang sederhana. Jadi agar teman-teman bisa memperoleh konsepnya, memudahkan teman-teman memahami konsepnya. Dy dx sama dengan 1 plus Y per X. Nah, ini sudah jelas dia adalah PD homogen. Ya, ini kita misalkan itu Y per X sama dengan T, sehingga kita punya dy dx sama dengan T plus X dt dx. Lanjut, kita bisa mensubstitusikan ya, ddx-nya ke sana, kemudian T ini menggantikan ini Y per X, sehingga diperoleh T plus X dt dx sama dengan 1 plus T. Ini sama, bisa kita coret. Tinggal apa teman-teman? Jadi tinggal X dt dx sama dengan 1. Kalau tinggal itu berarti kita bisa tukar aja. Nah, saya tulis ulang ya. X dt dx sama dengan 1. Ini bisa saya tulis menjadi X dt plus dx
sama dengan dx. Kita lihat dulu. Nah, ya, ini ada proses ternyata. X dt sama dengan dx. Dari sini saya bagi dengan x, jadi diperoleh dt sama dengan 1/x dx. Oke, selesai. Ini contohnya. Lanjut. Oh, belum selesai ya. 1/x dx sama dengan dt, kemudian integralkan ln x plus c sama dengan t. Perhatikan ini masih dalam t. Kembalikan ke dalam bentuk y/x. Ya. Jadi menjadi ln x sama dengan c, ln x plus c sama dengan y/x. Nah, ini kesimpulan akhir. Jangan lupa teman-teman diminta melakukan apa, kesimpulannya apa, itu harus sesuai. Satu contoh untuk latihan ini sederhana, silahkan diselesaikan. Oke, sementara cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bisa membantu dalam belajar. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Gitu. Sekali lagi, terima kasih.